Sudah direkam, Pak? Kenapa? Sudah bisa rekamannya? Sudah masuk? Oh, bisa? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai aja ya. Nah, di saya ini terus-terusan loading ini. Atau ini karena terlalu banyak? Sebentar. Oke, ya. Mungkin karena tadi terlalu banyak yang harus saya masukkan, nggak apa-apa. Kita kemarin itu udah sampai mana ya? Lupa saya. Terakhirnya itu perhitungan yang pakai cat ya, yang pakai grafik. Atau kita Iya, itu Pak. sebentar ya, kita review sebentar yang pakai grafik. Jadi untuk setting relay itu selain dari menggunakan rumus-rumus seperti ini ya, selain kita menggunakan pakai rumus yang ini ya, jadi selain kita menggunakan rumus ini yang udah kita ini DC relay adalah alfa dikalikan TDS ya, apa I relay dibagi IZ itu ini min delta ya, dimana parameternya itu ini ya, jadi alfa beta dan deltanya seperti itu. Juga bisa menggunakan grafik ya, jadi grafik ini kita gunakan grafik untuk untuk setting relay ya, untuk setting relay. Nah, di mana di grafik ini ada biasanya dua kategori. Grafik yang langsung ya, menunjukkan misalkan grafik apa itu dari T terhadap amplitudo ya. Ini faktor pengalih amplitudonya apa, tegangan, arus, frekuensi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga seperti ini udah langsung gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan kode ya, kode seperti ini ya, di mana kodenya itu sebetulnya hampir sama aja. Nanti kalau grafiknya relatif sama tergantung dari pabrikan. Tapi ini menunjukkan misalkan langsung ada CO, saya lupa juga ini apa kepanjangan dari CO ini. CO11, CO9, CO8, CO7, CO6 ya, di mana CO11 ini untuk extreme inverse. Untuk extreme inverse ya. Kemudian CO9 untuk very inverse ya. Nah, ini udah saya katakan, ini biasanya pakai yang standar inverse. Standar inverse, dan ini untuk yang definite ya, definite time. Tapi cara perhitungannya sama ya, baik yang menggunakan kode-kode ini ya, kode ini ataupun yang langsung seperti ini ya. Misalkan ini untuk yang long time inverse ya, long time inverse ya, atau misalkan ini yang biasanya ini yang misalkan ini inverse ya. Ini standar inverse, atau di literatur lain standar inverse itu misalkan bisa normal inverse ya, atau juga inverse definite time minimal ya. Nah, seperti itu IDTM. Tapi perhitungannya sama ya. Nah, di sini bedanya perhitungan dengan rumus ya, dengan rumus ini dan dengan cat seperti ini. Bedanya itu nanti pada cat itu TDS-nya itu ini
TDS-nya itu udah ditentukan. Sedangkan kalau pakai rumus yang tadi, yang T relay, ya, alpha TDS, DS, PSM ini ya, beta, min, delta, di mana TDS-nya ini bisa dihitung, atau langsung dihitung, sehingga kemungkinan tidak sama dengan yang ada di chart ini, ya. Jadi kalau misalkan dari perhitungan TDS-nya DS-nya dapat 0,26. Nah, kalau dari perhitungan ini ya, dari rumus ini. Tapi kalau masukkan di sini 0,26 misalkan kan adanya di sini, daerah sini misalkan. Ya, 0,26 itu di sini. 0,26. Nah, untuk ini biasanya itu dinaikkan atau diturunkan, ya. Tergantung dari perencanaannya, tergantung dari peralatan yang diproteksinya. Jadi, kalau 0,26 pada cat ini bisa menggunakan yang ini, 0,3 atau menggunakan yang ini, 0,2. Nanti dihitung balik. Sehingga kalau dihitung balik, misalkan kalau 0,26 dari perhitungan ini didapatkan T relay misalkan 0,55 detik, nah kemudian Anda masukkan ke cat ini, adanya di sini 0,26 itu. Nah ini nggak masuk, maka kita mau menggunakan TDS yang mana ya? TDS-nya yang mana yang digunakan? Apakah yang 0,2 atau 0,3? Nah kalau kita sudah menentukan TDS-nya, tinggal masukkan ini, hitung balik, ya. Jadi TDS yang ada di sini hitung balik sehingga nanti ada TR aksen. Misalkan kalau saya menggunakan TDS 0,3 ya, maka ini akan didapatkan misalkan jadi 0,53 ya, seperti itu detik. Tapi kalau misalkan saya menggunakan TDS-nya 0,2, maka ini akan dapatkan TR-nya itu misalkan 0,7 detik. Nggak apa-apa, ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau Anda menggunakan rumus ini, maka TDS-nya udah tertentu. Ya, sehingga kita nanti dalam settingnya dalam apa tabel hasil settingnya langsung masukkan ini. Tapi kalau misalkan menggunakan cat, kita harus menggunakan TDS yang sudah ada di sini, ya. Jadi misalkan ini keluaran ABB ya, merek ABB, misalkan aja atau Siemens. Nah, menggunakan ini, maka kita harus menggunakan cat yang ini. Tidak boleh misalkan dalam perhitungannya TDS-nya dapat 26, 0,26. Anda ngitung aja pakai pas masukkan ke sini enggak ada ya. Nah, kita bisa turunkan atau bisa naikkan tergantung nanti dari pengalaman dan dari peralatan yang kita akan proteksi. Peralatannya seperti apa? Misalkan, oh peralatan ini sangat rentan terhadap perubahan besaran baik arus, tegangan maupun frekuensi, sehingga TDS-nya misalkan harus diperkecil atau kerja relaynya harus dipercepat. Oh peralatan ini bisa menahan sekian cycle sehingga TDS-nya bisa dinaikkan sehingga waktunya waktunya bisa diperpanjang. Nah seperti itu ya. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan yang itu. Ada juga cat ini yang menggunakan, nah ini misalkan ini, nah ini ada ininya ya. Nah sini, nah ini juga ini TDS ini, TDS. Misalkan begini ini, kalau yang ini Anda dapatkan di sini TDS-nya antara 0,5 dan 1. Nah, kalau di sini masih ada pilihan 0,6 dan 0,8. Boleh yang mana aja. Atau kita dapatkan di sini misalkan. Ah, di sini. Ya.
TDS-nya. Nah, TDS-nya kan nggak masuk ke 2 atau masuk ke 3, tapi di sini masih ada pilihan 2,5. Nah, Anda mana yang akan masukkan? Kalau ini masih ada toleransi yang ini ya. Jadi setiap walaupun sama-sama menggunakan tipe ini, tapi ada dari berbagai ininya standar ya, tapi dari ininya nantinya tergantung dari pabrikan dulu, tergantung dari pabrikan juga gitu ya. Pabrikannya seperti apa. Nanti bisa mengeluarkan hanya grafik ininya aja, atau juga ada yang bisa di spesifik seperti ini. Ya. Oke, silahkan sebelum kita mulai kemarin perhitungan yang menggunakan cat, atau kalau ada pertanyaan yang menggunakan apa? Menggunakan serumus, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Perihal soal yang tugas 2 itu kan ada di nomor 10.3 itu ada cat yang agak berbeda ya, Pak. Kalau itu pembacaannya bagaimana ya, Pak? Sebentar, saya lihat tugasnya. Baik, Pak. Tugas 2 sebentar. Proteksi. Tugas tanggal berapa kemarin tuh saya lupa. Tugas 2 April 2021. Itu ya? Iya, Pak. Oke, yang mana? Yang nomor berapa? Yang 10.3, Pak. 10.3, 10.2, 10. Oke, kenapa? Yang Ini kan 10 titik 10 titik. Ini. iya, Pak. Iya, betul. Ini. Nah, ini adalah untuk perhitungan ini CT sama juga ini ya nanti. Nah, di sini. Nah, kalau ini kan CT di sini. Ini kita pemilihan CT-nya ya. Dan ini adalah sebentar. Yang tugas yang ini ya. Ini adalah untuk pemilihan trafo arusnya. Jadi kan ini misalkan ini. Nah, ini ada trafo arusnya. Kemudian ini relay, gitu kan? Relay, itu. Ini CT-nya. Nah, yang ini tugasnya adalah untuk itu kan pemilihan CT, ya. Nah, di sini cat ini adalah nanti ini kalau kita lihat ini ada 605, ada 505, 455. Jadi kan CT, ya. Kemudian misalkan kita memilih yang 500 ke 5. Artinya apa? Di sini 500 itu di bagian primernya, jadi arusnya bisa sampai 500, maka di bagian sekundernya akan mengalir 5 ampere. Seperti biasa, trafo biasa kan? Dimana kalau yang ininya adalah resistansinya. Jadi di sini misalkan ini CT-nya itu seperti ini. Nah, ini. Gitu. Jadi misalkan ini nanti dialiri arus 500, di sininya akan mengalir 5 ampere. Nah, yang ini tuh misalkan yang ini kan 505. Maka di sini resistansi ininya di sini resistansi tepeninnya ya, R tepeninnya itu 0,242 ohm. Nah, seperti itu. Pertanyaannya apa? Halo? Ini Pak untuk menentukan IE-nya, Pak. Hah? Arus eksitasinya mana? Mana IE-nya ya? An overcurrent relay set operate 10 ampere connected CT figure. Nah, figurnya di gambar 10.8. Ada nggak 10.8-nya? Hah? Gambar. Oh. Oh iya, ininya ya.
With 200 ke 5 rasio hitung primer volt current di relay burden ZB. Nah ini 1 ohm 4 ohm. Jadi hitung ketelitian relay di sini yang ditanyakan, burdennya ya atau kemampuan relaynya. Nah di sini ada burdennya ya. Apabila ZB-nya itu adalah ini, hitung kemampuan CT-nya, karena CT-nya itu ada kelasnya ya. Jadi misalkan kelas CT-nya Anda misalkan ini 200 ke 5 yang ini kan. Nah, Iya, Pak. nah sebentar supaya enggak ini. Dari soal ini adalah CT-nya kita ambil yang 205 ini. Ya. Nah, jika dioperasikan pada ini, ya, yang dihubungkan CT pada figur ini, with ini, hitung primer current relay with detect burden ZB adalah ini. Jadi kelasnya ya. Jadi misalkan CT itu ada kan kalau di trafo itu ada kalau di trafo ada dayanya ya. Misalkan berapa? 10 kVA. Misalkan berapa? 20 ke 0,4 kV. Nah, ini 20 kVA ini, tapi kalau di CT, biasanya kemampuan CT-nya, ya. Jadi, CT itu biasanya, nah, sudah ini dikasih ada burden-nya. Burden. Atau ya, burden ini ya. Jadi, kemampuan CT-nya. Berapa VA di sini? Ya, berapa VA? Nah, silahkan Anda baca dulu ini. Baca dulu di, saya disertakan enggak ininya, literaturnya. Lupa saya. Enggak juga ya sini. Wah. Enggak dicantumkan literaturnya. Biasanya saya cantumkan literaturnya untuk baca lebih ini lagi gitu ya. Tapi yang jelas ini klasifikasi CT-nya ya. Klasifikasi CT-nya ya. Jadi kalau CT-nya menggunakan 200 ke 5 ya. Kemudian ini. Nah, kalau misalkan ada jet burden-nya segini, berapa daya dari CT tersebut? Ya, kalau misalkan arus ini over current relay dioperasikan pada 10 ampere. Jadi ini overload, kan ini kan 5 ampere. Ya. 5 ampere. Ininya kan 200 ke 5. Jadi CT-nya itu di sininya 5 ampere. Di sini 200. Ya, dengan impedansi segini. Nah, kalau di sini ternyata terbaca 10 ampere, ya, berapa sebetulnya arus yang mengalir di sini? Ya. Nah, berapa kemampuan si CT ini, ya, kemampuan CT ini apabila Z burden-nya ini impedansi atau kemampuan CT-nya itu segini. Sebetulnya jadi berapa gitu, ya? Berapa itu kelas CT-nya ini, ya. Silakan ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Ada lagi pertanyaan sebelum kita itu? Jadi itu kalau Anda searching gitu ya, atau Anda di Google tulis aja trafo arus, mesti seperti itu akan keluar nanti. Jadi berapa perbandingannya, berapa impedansinya, berapa burden-nya. Nah, yang ditanyakan di soal itu berapa burden-nya. Kalau misalkan ada di arus relay-nya itu dia mempunyai perbandingannya 200 ke 5 tapi ada arus 10 ampere dengan impedansi burden-nya yang itu. Jadi berapa kapasitas dari CT-nya itu? Itu yang ditanyakan, ya. Oke, silakan. Ada lagi?
Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ini ya, balik lagi ke perhitungan. Yang pakai rumus sudah mengerti semua ya. Jadi yang pakai rumus itu boleh nanti untuk menentukan I-set-nya ya. Untuk menentukan I-set-nya boleh menggunakan ini ya. Nanti ini akhirnya itu ke pengalaman. Misalkan Anda dari konsultan apa atau dari perusahaan apa yang berhubungan sama setting relay. Akhirnya jadi pengalaman gitu. Kan di sini tidak saklek atau tidak pembatasan berapa arus settingnya harus dipergunakan ya. Di sini pokoknya arus settingnya itu adalah lebih besar dari arus beban maksimum dan lebih kecil dari arus gangguan minimum. Nah, ini kan luas sekali gitu ininya, ya. Atau bandnya atau apa ya ininya. Nah, ini akan jadi luas sekali gitu. Di mana kedudukannya? Makanya di sini ada pertanyaan. Apakah di sini, sini? Nah, itu nanti akhirnya itu pengalaman dan juga peralatan yang akan diproteksinya, ya. Sehingga di situ secara moderat atau secara yang umum disebutkan bahwa biasanya I-set itu adalah sini. Ya. Ini kan I-set lebih besar dari IL max. Nah, lebih kecil dari IF min. Nah, ininya itu di sini. IF min-nya itu berapa? IF K K. Ya, atau ini maksudnya sebanding dengan arus hubung singkat dua pasa. Dua pasanya itu maksudnya itu kawat-kawat gitu. Jadi kawat ini ini ada yang itu. Ada berapa ininya ya? IF-nya di sini. Itu kawat-kawat. Kemarin juga kalau nggak salah udah sampai situ ya. Nah, ini untuk waktunya di mana waktu ada kenapa ini ada overshoot. Nah, jadi sama semua peralatan itu ya, apalagi nanti pada kondisi yang sangat kalau yang kecil mungkin begitu begitu selesai langsung akan flat gitu. Tapi kalau misalkan yang besar nggak bisa, dia harus ada ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan overshoot itu, ya. Berapa waktu sampai mencapai ini? T-nya berapa? Nah, T overshoot ini adalah ini, ya. Kalau dalam perhitungan kemarin kan ada persentasenya itu bukan akalan-akalan itu ya, bukan akalan-akalan literatur, tapi biasanya itu berdasarkan pengalaman. Misalkan kemarin dihitung di sini, nah ini mana overshoot-nya itu, nah ini ya 10% dari arus ininya ya. Tapi yang jelas ini overshoot itu adalah ini. Nah, jadi sampai sininya berapa? Nah, biasanya udah sampai sini udah cukup lah. Nah, ini berapa? Kalau yang dari contoh itu kan 10% dari TR plus TCB. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, kita ini kemarin udah belum ya? Yang ini? Halo? Sudah, Pak. Udah? Sudah, Pak. Sudah. Mana yang belum mana ya? Ini udah ya kemarin tuh. Udah ya ini ya, yang hitung ini. Ini sudah. Nah, nanti di sini nih yang dimaksud dengan kesimpulannya itu ini. Ya. Kalau Anda menggunakan rumus yang ini ya, rumus yang ini nanti TDS-nya itu ini. Nah, seperti ini kan ada 0,26. Tapi kalau menggunakan cat kan ini 0,26 nggak ada kan? Bisa ke 0,2 atau ke 0,3. Tapi kalau misalkan tadi yang ada
cat yang di pinggir yang lebih spesifik mungkin ke 0,25 gitu. Nah itu maksudnya ya. Jadi kalau dalam perhitungan menggunakan rumus ini, TDS-nya itu ya udah sesuai dengan hitung-hitungan rumusnya aja, ya. Ini sudah, oke. Nah, di sini nanti ada pemilihan, ya. Jadi apakah suatu ini itu jaringan ini menggunakan relaynya itu yang definite atau yang inverse, ya, relay inverse. Maka di sini ada perhitungan praktisnya, ya, atau rekomendasi praktisnya. Jadi kalau impedansi jaringannya dibandingkan dengan impedansi sumbernya itu lebih besar dari 0,2, ya, nah, digunakanlah yang definite, ya. Tapi kalau lebih kecil, gunakanlah yang inverse nanti. Itu ya. Impedansi jaringan ini mana? Ya, impedansi ini kan ini ada apa di sini? R plus J X L. Nah, simulasikan nanti gangguannya, ya. Nah, berapa impedansi? Kan kalau impedansi sumber sudah ada ya dari pabrikannya udah keluar. Berapa D-nya, berapa transiennya, berapa subtransiennya, ya. Nah, ini nanti kita untuk perhitungan apa? Proteksi itu menggunakan yang mana? Yang steady state atau yang tunak, ya. Tunak, yang transien atau yang subtransien. Subtransien. Nah, itu ya. Ini udah ada dari pabrikannya. Misalkan generator sinkron berapa MVA gitu ya. Tegangannya berapa, nah impedansinya itu ini sudah ada. Nah, itu kan sebagai impedansi sumbernya. Nah, kemudian berapa ininya sumbernya? Ya, misalkan ini kalau ini cuma satu. Kalau banyak ininya apa? Banyak misalkan di pembangkit kan nggak cuma satu pembangkit. Kalau pembangkit yang kecil cuma satu, tapi kalau pembangkit besar biasanya jarang yang satu. Nah, nanti Anda hitung berapa impedansi ekuivalennya, ya, atau impedansi tepeninnya. Nah, kemarin itu kan karena semakin besar kapasitas dari sumber biasanya R-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan X, maka Z-nya sama dengan X, ya. Nah, ini makanya kalau di pabrikan R-nya tidak disebutkan, tapi langsung ininya aja, langsung reaktansinya aja. Oke, setting. Ini udah belum? Halo? Saya nggak lihat videonya juga kemarin itu. Yang terakhirnya sampai mana ya? So, Pak izin bertanya. Oke, silakan. Kalau di contoh waktu itu kan nentuin rasio CT-nya dicari arus overload-nya. Apa Arus bebannya untuk menentukan CT-nya. Kenapa? apa caranya emang cuman seperti itu Pak atau bagaimana? Enggak. Jadi untuk menentukan CT-nya itu memang nanti akhirnya itu kalau untuk menentukan CT-nya ini, ya. Nah, kalau ini kan sudah ditentukan CT-nya itu ya. Tapi sebetulnya yang paling betul ya kita hitung berapa bebannya. Misalkan begini. Misalkan ini terakhir ini seperti ini. Sebetulnya di sini masih ada juga ya relay, ada relay. Nah, kalau untuk menentukan relay ini, untuk menentukan CT ini, CT1,
CT2 ini CTN misalkan. Nah, ini berdasarkan ini berapa I bebannya, ya. Tapi kalau yang ini nanti ini CT yang ini misalkan CT incomingnya berapa? Nah, ini tergantung ini apakah mau ini kita set semua beban di sini, ya, atau dipresentasi. Misalkan ini bebannya kan ada ini IL1, IL2, ya, ILN, ya. Nah, ILN total sigma I outgoing, ya, berapa ampere. Nah, sigma I outgoing itu merupakan arus yang mengalir di sini kan. Nah, itu adalah nanti perbandingan CT-nya. Misalkan di sini 25 ampere, di sini 50 ampere, di sini 50 ampere, di sini 75 ampere. Ya, misalkan aja ya. Nah, ini kan totalnya berapa ini? 100, 200 kan di sini ada I 200 ampere. Nah, apakah yang CT itu kita menggunakan CT-nya 200? Misalkan relaynya yang 5 ampere, 5 ampere. Kalau di sini misalkan 25. Ada nggak yang 25? Ya, tadi seperti di soal di sini, ya. Di soal ini mulainya dari 50. Berarti nggak bisa Anda menggunakan di sini yang 25, nggak ada. Di sini saya menggunakan 55. 55. Yang ini berapa? Ini juga 50 ya. 50 ke 5. Nah, yang ini kita lihat di sini misalkan di soal ada yang ada 100. Oke lah, saya menggunakan di sini ini yang CT-nya ya, CT ini adalah 100 ke 5. Nah, apakah di sini mau sesuai ini 50 50 50 50 100 berarti ada 250 ya. Jadi kemungkinan di sini kalau dilihat dari data di sini yang ada 200, 250, 300 kan? Nah, ini 150, 200, 250. Nah, nanti di sini apakah mau menggunakan sesuai dengan beban ini? Ya. Atau sesuai dengan kapasitas ini? Nah, itu tergantung nanti dari pengalaman. Ya. Atau mungkin yang lebih besar dari sini yang lebih besar dari sini juga lebih berapa? Ini 100, ya. 100, 50, 50, 50, 100. Di sini adanya berapa? Misalkan 150, mungkin aja di sini tidak menggunakan 200, tidak menggunakan 250, tapi di sini menggunakan 150 per 5. Boleh ya? Nanti ini tergantung. Toh ini nanti hanya arus yang akan dihitungkan oleh relay ini gitu. Ya, yang akan direspon oleh relay itu. Kalau yang di soal ini sudah ditentukan, kenapa? Ya karena ininya sudah ditentukan bebannya, misalkan beban sini ya. Nah, ini ada beberapa beban sehingga total beban total beban 1 misalkan jadi 4 MVA. Oh, di saluran ini saya menggunakan 205. Jadi itu ya. Jadi boleh nanti ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan arus beban, total sigma I beban, ya, bisa juga yang lebih besar dari CT yang digunakan. Misalkan ini kan 50. Ini kan 50, 50, 50, 100. Oh, saya menggunakan 150 aja di sini. Boleh, ya. Nanti semuanya ada alasannya. Mau pakai 150, 155, 205, atau misalkan ke 200 ke 5, 250 ke 5. Ya. Jadi ini total 250 kan? Oh, ke 5. Oh, saya harus pakai 250. Semuanya ada alasan, ya. Dan itu alasan itu hanya akan didapat dengan pengalaman, ya, pengalaman dan juga peralatan yang akan yang akan diproteksi. Tapi biasanya berdasarkan beban, ya, seperti yang ada di soal ini. Jadi berdasarkan beban. Ini kita hitung berapa arus bebannya. Kan dihitung arus bebannya, IL-nya berapa,
ya, misalkan 4 MVA berapa? 10 pangkat 6 ya. Akar 3, nah, tegangannya berapa? Ini 11, 10, 3. Nah, berapa dapatnya? Misalkan L1 dapatnya berapa ini? Nah, ini, dapatkan ini. Nah, Anda menggunakan yang mana? Di sini pun Anda boleh menggunakan 200 ke 5, 300 ke 5, atau mungkin 150 ke 5. Boleh aja ya, ini. Atau nanti itu cuma fasilitas atau alat ukur untuk menentukan berapa arus yang akan masuk relay. Ya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Kalau misalkan diketahui bahwa waktu kerja relay A itu 0,7 sekon Ya. dengan tidak memperhitungkan overshoot, sedangkan apabila memperhitungkan overshoot itu 0,77 sekon, Ya. Misalkan diambil waktu kerja relaynya 0,71 sekon, sehingga ada selisih 0,06 sekon. Apakah 0,06 sekon itu akan mengakibatkan loss of selectivity, Pak? Nah, misalkan gini, tadi yang ditanyakan, misalkan dari perhitungan tanpa overshoot, TR-nya itu 0,7, gitu kan? Iya, Pak. Kalau ini tanpa overshoot, terus yang relay kedua dengan overshoot 0,77 detik, gitu. Iya, Pak. Terus yang ditanyakan tadi? Kalau misalkan Saya itu kan ini misalkan TR-nya 0,71, Pak. Apakah akan mengakibatkan kenapa 0,71 dari mana Anda ngambil? 0,71 misalkan. Dari mana ini? Karena dalam TR1 itu kan sebenarnya tidak sama dengan gitu, Pak, di situ itu jadi TR1 lebih besar dari 0,7. Karena perbandingan gitu kan? Iya, Pak. Ya. Sehingga Anda ngambil tadinya 0,7. Terus Anda ini karena ini sebanding saya ngambil 0,71 gitu atau sama dengan itu. Jadi kan Pak, kalau tidak memperhitungkan overshoot, persamaannya jadi waktu kerja relay A atau TRA itu lebih besar dari TRB tambah TCB. Jadi persamaannya TRA kan tadinya itu rumusnya itu TRB plus TCB plus T overshoot kan? Itu rumusnya. Oke. Nah, dalam misalkan overshoot-nya kan tidak diketahui, berarti persamaannya jadi TRA lebih besar dari TRB tambah TCB kan, Pak? Betul. Jika misalkan tadi kalau tidak pakai overshoot jadi lebih besar dari 0,7, sedangkan kalau pakai overshoot jadi 0,77, kalau misalkan saya ambil waktu kerja relaynya 0,71 sehingga ada selisih 0,06 sekon, apakah akan mengakibatkan loss of selectivity, Pak? Nah, di sini ya, seperti tadi saya katakan, kalau misalkan yang besar bukan selectivity akhirnya itu, tapi kemungkinan dia itu ada relay kemarin itu apa yang saya sebut? Dia seharusnya bekerja pada saat tidak bekerja atau harusnya tidak bekerja pada saat bekerja. Ya. Itu kemungkinan bisa itu. Kemarin lupa lagi saya. Sympathetic trip. Ya. Misalkan tadi yang nanya, siapa yang nanya ini? Tasya, misalkan perhitungannya itu segini tanpa overshoot karena saya pakai perbandingan sehingga Anda memilih ini. Tapi ini tanpa menggunakan overshoot. Tapi dalam kenyataannya semakin kapasitasnya itu semakin besar, ya. Jadi overshoot itu pasti ada. Jadi kemungkinan pada saat Anda settingnya di sini, ya, kemudian terjadi gangguan karena tidak memperhitungkan tadi yang 10% kan overshootnya ya. Iya, Pak. Sehingga jadi 0,77 ini kan. Nah, kalau Anda tidak memperhitungkan overshootnya itu, jangan-jangan pada saat
ini nah pada saat ini dia udah kerja gitu. Ya, karena si arusnya itu tidak langsung gitu. Ya. Jadi kemungkinan di situ bukan kalau sensitivitas dia sensitif gitu ya. Kalau selektivitas apa kemarin itu selektivitas itu? Jadi selektivitas itu dia harus bekerja pada zone yang diperuntukannya, gitu kan? Selektif itu. Iya, Pak. Nah ini kalau kasusnya seperti ini yang dikatakan Tasa tadi, itu kemungkinan bukan selektivitas atau kalau sensitivitas sudah jelas karena begitu ada gangguan dia merespon. Cuman masalahnya kalau ini nanti kemungkinan bisa sympathetic trip gitu yang terjadi. Ya, kenapa bisa sympathetic trip kalau misalkan ini terjadi? Jadi sympathetic trip itu kemarin itu apa dari efek keandalan yang kan ada security, ada dependability ya. Di situ itu dia relay itu bisa bekerja pada saat seharusnya tidak bekerja, ya, atau dia tidak bekerja seharusnya dia bekerja. Nah, itu. Nah, kalau kita settingnya di sini kan yang mempengaruhinya itu misalkan yang terjadi gangguan di sini. Ya, yang tasa itu 0,7 itu ini kan, 0,71 itu di situ. Ya. Iya, Pak. Nah, tapi di sini pun kan ini ada beban yang lain. Jadi begitu ada gangguan di sini, ya, di sini kalau ada sumber-sumber yang berpotensi mengalirkan arus gangguan dalam waktu yang relatif itu kan dia akan masuk sini. Dia akan masuk sini, dia akan masuk situ gitu. Belum lagi yang dari sini. Itu kan? Nah, kalau ini dikhawatirkan, apalagi itu kan 0,06 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa terjadi itu dia bekerja pada saat seharusnya tidak bekerja atau dia tidak bekerja pada saat seharusnya bekerja. Jadi bukan masalah selektivitas di sini. Kalau menurut perhitungan dia udah selektif. Jadi ada gangguan di sini, dia udah kerja ini dulu sebagai pengaman utama. Ya. Tapi kalau misalkan terlalu jauh ininya kita dengan mengabaikan overshoot ini dikhawatirkan terjadi yaitu tadi sympathetic trip. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Silakan. Masih ada pertanyaan? Ya, jadi kemarin itu kalau nggak salah sudah sampai sini kan ya? Ini ya? Atau Iya, udah jauh, lebih jauh? Oke, jadi di sini bebannya karena di sini bebannya sudah diketahui, ya kita hitung arus bebannya, ya sehingga berapa nanti arus nah ini dari beban-beban ini, beban 1 sudah dihitung, beban 2, sehingga kita akan mengetahui berapa arus di salurannya, ya, dimana pada beban paling ujung I1 sama dengan pada saluran 21 didapatkan ini, ya. Nah, pada seperti ini kan kelihatan. Pada di sini kelihatan, ya. Saluran dari 3 ke 2 ini kan seharusnya sini, ya. Nah, saya pikir kemarin menggunakan, makanya begitu lihat di bawahnya, wah ini ada salah, ternyata di atasnya sudah ditentukan. Di sini pun, di sini 209 kita menggunakan 200/5. Ternyata di sini pun menggunakan 200/5 kan? Nah, ini dari mana ini? Nah, ini berdasarkan pengalaman biasanya. Ya. Kalau seperti ini kan jauh, ini kan sementara ada misalkan jadi 300/5. Itu kan? Kalau lihat dari soalnya. Nah, ini. Kenapa ini menggunakan 200 sementara di sini arus yang mengalir berapa?
341 ampere. Ini kan nanti di sininya akan overload gitu di CT-nya. Nah, itu gitu. Nah, yang di soal tadi ya, yang di sini itu yang ditanyakan ya. Itu yang ditanyakan. Oke. Jadi ini karena ini sudah ditentukan, ya udah biarkan aja, kita berdasarkan soal aja. Tapi kalau nanti Anda harus ngitung, ini Anda harus milih yang bukan 200 tapi 300 per 5. Karena harusnya 3 atau naik jadi 400 ya. Nah, begitupun nanti ini ada arus di I3-nya ini ya. 35 ini. 35 ini sehingga dipilih yang 400 per 5. Ini malah sorry. Nah, ini juga ya. Di sini Pak dipilih. Kenapa enggak pilih, kalau dilihat di sini kan banyak ini. Sampai 600. Nah, misalkan ya 600, tapi di sini malah dipilih yang ini 400 per 5. Nah, ini kenapa ini dari arus bebannya segini yang apa-apa. Berarti kalau ada arus mengalir di sini, ininya 400 berapa? Jadi 5 per 400 dikalikan berapa? 6 atau 695,44. Nah, itu kan ada overload gitu di sini, ya. Nah, atau ini nih ada nih. Nah, ada 8 ini. Seharusnya kan 5 ampere di situ, tapi yang diterima relaynya segini, nggak apa-apa. Ya. Sehingga ini kalau dikalikan berapa? Ini terhadap ini nanti. Ya. Berarti ini 5, arus yang mengalirnya itu berapa? 8,7 dibagi 5, berarti 1, berapa? 47 dibagi 5 berapa? 9, ya. Jadi 1,9 IN. Itu I-setnya. Sorry. Oke, kalau ini sudah ditentukan, nah, sekarang gangguannya. Nah, di sini kan udah ada nih. 5 dari ini pakai ini, sehingga ini ke sini berapa? Ya, ini ke sini berapa? Berarti 6 per 5, 5,25. Nah, ini kan menggunakan ini, sehingga arus I-setnya itu 1, itu. Itu pun begitu yang ini, ya. Yang kedua dan ketiga. Sehingga nanti dapatkan ya. Yang pertama ini ya, pakai menggunakan dipilih karena ini dapatnya 5,25, maka dipilih settingnya itu yang 6 ampere. Apa-apa ya, yang 6 ampere. Nah, nanti setelah itu berapa settingnya? Nah, kalau ada gangguan di sini, ada arus yang mengalir di ini. Nah, ada gangguan yang mengalir di sini 62,5 ampere. Ya. Karena tadi kita sudah milih yang 6, maka di situ itu faktor pengalirnya itu ada 1042. Ya. Jadi di sini ini tabel relaynya itu seperti ini. T ini ada apa? Itu amplitudonya ya. I. Nah, di sini 10,42. Ya. Kemudian ini yang berapa nanti? Nah, nanti ada setnya di situ. Ya. Ini. Nah, biasanya ya, kalau yang paling ujung karena tidak boleh ada, ini harus secepatnya bekerja, maka paling ujung ini biasanya menggunakan TDS-nya yang paling minimum. Ya, dari cat ini. Dari cat mana? Cat ini. Ya. TDS yang paling minimum berapa di sini? Oh, ternyata setengah di sini yang cat yang minimum. TDS setengah. Maka nanti yang tadi 10, berapa? Kita hitung 10,42 ya di sini misalkan. Nah,
10,42. Yang paling ujung tadi menggunakan TDS-nya ini, sehingga berapa arus ininya? Tarik situ. Nah, ini adalah TR1. Sehingga dari cat ini didapatkan TR1-nya. Nah, ya, karena TDS-nya paling ini didapatkan ini. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Karena kalau tidak mengerti dari sininya, nanti sebetulnya kalau ngitung setting relay itu cuma 2 relay aja ya. Berapapun relay, nanti nah yang dihitung cuma 2 aja. Yang terakhir dan yang sebelum yang keduanya ya. Jadi berapa dilihat juga nanti misalkan kalau sistemnya sudah kompleks ya, misalkan grid. Nah itu juga sama, yang dihitung itu cuma dua terakhir aja, karena selanjutnya itu dua gitu. Jadi misalkan di sini ada 10 relay, ya, gini. Gitu aja lah. Nah, sebetulnya kalau itu ya, kalau ini misalkan ini sistemnya seperti ini, pakai radial, ya, radial. Jadi yang dihitungnya itu misalkan ini apa ini? R1, R2, R3, R4, Rn. Atau Rn itu R paling hulu lah, R5. Maka sebetulnya yang dihitung itu cuma ini aja, 2, ya. Berapa ini yang paling ujung? Nih. Nah, patokan untuk menghitung R3 dia dari sini, dari R ini. Yang ini juga sama nanti. Nah, gitu ngitungnya. Ya. Jadi cukup 2 aja. Ini diketahui berapa TDS-nya, berapa CT-nya, ya. Nanti berapa T-nya, T1-nya. Nah, ini patokan untuk menghitung R2. Sehingga didapat TDS2, CT2, atau CT2 udah ditentukan dari awal ya. Kemudian T2. Nah, T2 ini nanti untuk perhitungan referensi untuk menghitung di sini R3 dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya cukup 2 aja. Yang kesini adalah pada yang dihitung pada yang terakhirnya, gitu ya. Jadi ngitungnya seperti ini. 1, 2, nanti 2, 3, 3, 4, 4, 5. Jadi untuk menghitung ini, tapi nanti untuk selektivitas, misalkan ada gangguan di sini, berapa ini akan kerja? Nah, itu baru dihitung berdasarkan tabel yang sudah kita dapat. Berapa nanti di dalam tabel, ya. Tadi itu gimana? R1-nya di sini ya. Kan ada tadi tabelnya itu apa? Misalkan. Nah, ini CT plug setting TMS ya. CT plug setting TMS. Jadi CT PS TMS. Misalkan berapa? R1, R2, R3, R4, R5. Nah, sini ini. Nah, PS ini tadi yang kalau di sini itu yang tadi 6, 10, 10 ya. Misalkan di sini CT-nya kan tadi 200 per 5, 200 per 5. Ya, gitu ya.
Nih 400 per 5. PS-nya tadi berapa? Yang kalau di situ 6, 10, 10. Ya, di sini TMS-nya berapa? Setengah. Nah, ini dihitung. Dihitung berdasarkan cat nanti. Ya, kita yang satu kita sudah dapat ini. Ya. Yang kedua ngitungnya. Nah, ini ya. Dari sini. Nah, sini ya. Ini. Jadi T2 menurut perhitungan adalah ini. Apa ini? Nah, TCB ini marginnya. Atau kalau di yang atas itu kan disebut apa? T overshoot-nya. Ya. Jadi karena bebannya biasanya kalau bebannya terlalu banyak induktif atau kapasitif, maka swing-nya itu atau goyangannya itu bisa lama gitu ya. Maksud ini kenapa ini 0,3? Jadi ininya gini sampai sininya itu dia memerlukan waktu 0,3 detik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini CB-nya mungkin udah bagus. Ini udah motorized misalkan. Sehingga waktu kerjanya 0,1 detik. Ya, sedangkan. Sehingga tadi T2-nya kita pilih berdasarkan perhitungan ini. Nah, sekarang kita udah punya T2-nya. Ya. T2-nya segini. Apa yang mau dihitung? Nanti yang mau dihitung itu berapa TDS 2. Ya. T-nya sudah ada, TDS. Jadi dari ininya sudah ada berapa? 0,5 T-nya ya. Nanti yang akan dihitung itu kita mau menggunakan yang mana ini? TDS-nya ya. Misalkan tadi yang terakhir yang paling ujung itu setengah kan? Nah, ini. Nah, kita lihat perhitungannya seperti ini. Nah, ini 0,62 dibagi 10. Kenapa 10? Karena yang CT2 kita pilihnya yang 10. Nah, gangguannya berapa? Karena gangguannya pakai yang 2500 sehingga dapat ini dibagi 10 ini 6,2. Nah, sekarang 6,2 itu udah ada sekarang di sini. 6,25 ya. Ininya 0,5 sehingga tarik yang ini tarik ke atas, yang ini tarik ke samping. Nah, ini dapatkanlah TDS ini. Nah, ini berapa itu? Ternyata dapatkannya itu TDS-nya 2. Kalau di cat ini, berapa tadi ininya? 6,25, ininya 0,55. Ya. Nah, coba tak besarkan. Hapus dulu. Ya. T2-nya tadi berapa? 0,5. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke lah di sini. T2 berarti 0,55. Ininya multiple tab settingnya berapa tadi? 6,25 kan? 1, 2 inilah di sini. Tab settingnya 6,25 sehingga ini tarik ke atas, ini tarik ke sini. Nah, dapatkan di sini ya. Ke satu sudah lewat tapi kedua ini, maka dalam hal ini itu juga nantinya itu berdasarkan pengalaman tarik ke atas sehingga dapatkanlah yang T2 itu TDS2 diambil yang 2 gitu ya. Nah, TDS2 diambil 2. Sampai situ ada pertanyaan? Silahkan.
Atau mau mengikuti dulu? Nah, sebetulnya sudah selesai gitu. Karena untuk yang seperti yang saya katakan, untuk yang selanjutnya itu cuma berdasarkan referensi yang sudah ada. Jadi ini kita dari sini sekarang udah dapat. Oke, saya hapus sebentar supaya enggak ini. Oke. Nah, jadi dari itu kita sudah dapat ya. TDS-nya berapa? TDS-nya. Di sini berapa tadi? Setengah. Di sini 2. Nah, untuk yang sini mana? Berdasarkan yang ini aja sekarang. Ya, tadi di saya sini. Nah, ini. Jadi yang untuk yang ke selanjutnya atau yang ke lebih hulunya cuma yang terakhir, yang terakhirnya terus urutannya ya. Nah, seperti ini. Tadi dari sini dapatkan berapa? T-nya berapa? Nah, nah sekarang ini ya. Kalau misalkan dicat, ini kan dapatnya di sini. Ya, ternyata nanti kan ini cukup jauh ya. Oke, kalau saya besarkan. Nah, ini misalkan ini. Ini kan di sini dapatnya, sementara dipilih yang T2, maka ini harus dikoreksi untuk perhitungan selanjutnya. Koreksinya apa? Ya ini masukkan ke sini. Ini tarik lagi nanti sini, dari sini. Nah, misalkan T2-nya itu, nah udah dikoreksi sekarang. T2 yang betulnya itu yang ini, T2-nya. Bukan yang 0,55 lagi, tapi mungkin lebih besar. Nggak tahu di sini berapa? Di soal berapa? Udah dikoreksi nggak? Ini yang mana ini? Bentar. Oh ya. Nah. S2, nah seperti ini. Nanti akan dapatkan, kalau sudah ini ya tadi sudah dikoreksi, nih. Sudah dikoreksi dapatkan bisa, tapi di sini dapatkan masih dapat. Mana ini salah masukkan juga. Apa-apa lah, tapi ini cuma untuk menentukan berapa kalau dia itu relay itu sebagai pengaman utama ya, pengaman utama. Nah, misalkan ini tadi ini sudah dikoreksi, nanti Anda hitung lagi apakah ini sudah benar dikoreksi atau enggak ya. Tapi misalkan ini, jadi kalau saya bikin chart ya, ini relay 1, relay 3 ya.
relay 1, relay 2, relay 3, oke. R3, R2, R1. Ya. Nah, R1 tadi dapatkan kita menggunakan di sini TDS-nya. TDS setengah. Ini 2. Ini belum dihitung ya. Kita lihat yang ini dulu. Karena sebetulnya kalau ini sudah dimengerti ya. Kalau yang ini ya sudah mengerti, yang ketiga dan selanjutnya mengikuti gitu. Tadi ini T di sini berapa? T1 TR 1 di sini 0,15. Dengan TD setengah 0,15 ya. Ini detik. 0,15. Di sini 0, nah, yang ini 0,55 itu ini 0,15 ya. Ini untuk R ini. R1. Nah, kalau sebagai tadi apa ini itu sebagai pengaman utama di jadi ini itu kan ya. Di sini R2, R1, R3. Sebagai pengaman utama dari relay 2 sebagai pengaman utama dari ini 1, 2, 3. Ya. Nah, pegawai pengaman utama itu dia harus kerja dalam waktu 0,15 detik di sini. Nah, yang ini berapa? Kalau misalkan yang 0,15 itu karena suatu hal masalah ini tidak bekerja, maka ini yang R2 itu sebagai relay cadangan, dia bekerja di berapa? 0,55 detik di sini, ya. Sehingga di sini ini adalah R2. Sorry, ini R1. R1. Ya, ini. Nah, yang nanti perhitungan berikutnya sebetulnya kalau R2 ini sebagai pengaman utama yang ini, berapa T-nya? TR2. Maka hitungnya itu pakai tadi ini. Ini ya. Pakai yang ini. Pakai arus gangguan. Gangguannya dari mana ini? Gangguan di bus yang bersangkutan. Ya. Dari soalnya. Nah, ini. Gangguan di bus yang bersangkutan akan didapatkan 3.000. Tadi CT-nya ini, ambilnya yang 10, akan mengambil arus yang situ. Karena di sini TDS-nya sudah dapat. TDS-nya berapa? TDS 2 itu 2. Maka ini faktor pengalinya, ini TDS-nya, jadi ininya. Ini untuk menentukan yang pengaman utama ya. Kalau tadi pengaman cadangan, ini sebagai pengaman utama. TDS-nya sudah 2 ini. Ini 2 ya. TDS-nya. Kemudian ininya berapa? Ini mana nih? 7,5. 7,5. Nah, berapa ini? T2-nya. T2-nya dapatkan 0,5. Ya. Nah, sehingga nanti di sini didapatkanlah kalau di sini 0, sorry supaya lebih itu pakai yang biru deh.
Sini 0,15, sini 0,55, di sini 0,5. Nah, gitu. Udah sebetulnya cukup dua ini karena yang sini akan berurutan gitu, akan eh lebih, karena cukup di sini aja. Nah, bagaimana untuk menentukan yang ini? Ya, untuk yang menentukan yang, atau sampai sini dulu deh, sampai yang 1, 2 ini. Karena kalau yang sini akan rumusnya sama gitu ya. Cuma mengcopy paste dari sini aja. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nggak ada? Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Nggak tahu juga. Halo? Ini sepi semua apa udah pada pergi semua ini? Atau masih ada? Masih mengikuti nggak? Masih mengikuti, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Silakan, ada pertanyaan atau Masih, Pak. bingung apa yang mau ditanyakan? Enggak ya? Saya nggak tahu juga ini. Saya nggak tahu juga ya ini apakah saudara bisa itu, tapi ikutin aja lah dulu lah, karena memang ini itu tidak bisa sekaligus gitu ya, apalagi cuma dalam waktu 3 pertemuan ya, karena untuk mata kuliah proteksi itu biasanya minimal 2 semester atau 3 semester. Kalau 16 kali berarti 3 kali 16, 48 kali pertemuan. Ini hanya 2 kali pertemuan, untuk ini harus masuk semua ke otak Anda, ya iyalah, nggak apa-apa, tapi nanti sambil itu aja ya. Tapi kalau dasar-dasarnya Anda sudah mengetahui, untuk yang selanjutnya nggak masalah. Kenapa? Kalau yang dimaksud dengan selanjutnya itu apa? Karena sekarang itu kan modul itunya udah pakai relay modul yang semua relay masuk dalam satu, itu sudah saya itukan juga ya. Tinggal settingnya aja. Nah, ini cara settingnya itu seperti ini. Semua relay itu seperti ini settingnya. Jadi kalau dasarnya ini udah Anda kuasai, insya Allah nanti untuk yang selanjutnya itu tidak masalah gitu ya. Apalagi mungkin dalam waktu awal-awal Anda misalkan bekerja pada ini waktu untuk perencanaan, itu nggak mungkin lah dikasih perhitungan-perhitungan ini ya, paling dalam nanti dalam job training ya, training baru gitu ada simulasi-simulasi. Tapi kalau dalam realnya mungkin Anda cuma untuk di setting aja. Tolong nih setting itu yang over current sekian ampere, yang yang over voltage misalkan sekian volt, yang under frekuensi sekian hertz, paling gitu aja ya, atau yang untuk yang impedansinya sekian ohm. Nah, tanpa mengetahui kenapa sekian ohm, kenapa sekian volt, kenapa sekian hertz, kenapa sekian ampere. Nah, ini adalah dasar-dasarnya seperti ini gitu. Semua dasarnya kan seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda menguasai dasar-dasar ini, insya Allah untuk yang lainnya nggak masalah gitu. Ya. Oke, kita itukan sedikit lagi. Ya. Jadi nanti ini, nah untuk yang selanjutnya nanti ya sama berurutan. Coba lihat ya. Akhirnya kan ini. Nah, sama kan? Ini sama dengan ini tadi. Nah, ini kan sama persis. Sehingga saya katakan ya cukup 2 aja gitu. Kenapa cukup 2? Nah, karena yang untuk yang selanjutnya itu tipikal gitu cara perhitungannya ya. Ini kan tadi kita tadi ini coba yang 32 kan sama ini ya. Ini berdasarkan apa ini tadi? Nah, tambah berapa? 0,5 ini. Nah,
0,5 plus 0,1 plus 0,3 sehingga dapatkan 0,9. Oh, jadi T3 adalah 0,9 detik. Ya. Ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, nah ini tinggal masukkan ini untuk apa? Untuk menghitung berapa TDS 3. Ya, T-nya sudah ada, nanti faktor pengalinya ada. Jadi ini udah ada. T-nya berapa? 0,9. Ini untuk T3 ya. 0,9. Dihitungnya ini dapat. Ya, sehingga di sini berapa? 3,75. Nah, ini nah, itu kan gitu kan grafiknya. Nah, tarik, dapatkan sini. Oh, dapatkan ini. Sehingga dari sini dapatkanlah TDS-nya gitu. Nah, sehingga nanti di sini dapatkan di sini ini berapa? 2,5 ya. 2,5. Sini berapa? 9. Ini di mana 0,9 itu? Di sini. 0,9. Ya, nanti untuk hitung ininya sama juga balik lagi ke perhitungan yang tadi. Ya. TDS-nya sudah ada, nanti gangguannya yang ada di sini. Sehingga nanti gitu. Untuk menghitung berapa ini relay ini sebagai apa di sini? Ini relay utama, relay cadangan dekat, ini relay cadangan jauh, ya. Jadi yang remote-nya ini, yang back ininya yang ini, yang apa? Yang dekatnya, terus ini ya. Nah ininya berapa? Nanti dihitung bisa berapa? Ah ini bisa dihitung. Hitungnya berapa? Tadi T-nya T3 ya berapa? Nanti dimasukkan ke chart ya, pakai TDS yang TDS-nya berapa? Tadi 2,5 ya, TDS-nya 2,5 ya, masukkan dari itu. Nah ini yang 2,5 itu ini ya. Kemudian nanti berapa faktor pengalinya di sini? Oh dapatkan ini. Ininya TDS-nya 2,5 ini terus tarik ke sini mendapatkan T3 dia bekerja sebagai cadangan jauh atau remote protection terhadap ini. Oh dapatkan di sini. Oh misalkan aja dapatkan 15 0, berapa 0,15 ini 0,9 1 detik 1,5 lah. Nah, oke seperti itu. Jadi ini sebagai waktu ya. Waktu cara bacanya seperti ini. Ini adalah waktu utama untuk itu apa? Saluran 21 ya. Ini adalah relay cadangan untuk saluran 21. Yang ini adalah relay ini cadangan dekat ya. Cadangan dekat, ini cadangan jauh untuk saluran 21. Ini bacanya apa? Ini sebagai proteksi utama saluran 32
ini sebagai proteksi cadangan dekat saluran 32, ini sebagai proteksi utama saluran 43. Silakan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Nah, nanti seperti ini akhirnya itu ya. Nah, terhadap misalkan jarak. Jadi misalkan kalau ini ada 5 ini. Jadi yang sini artinya apa? Rel utama, cadangan dekat, cadangan jauh, cadangan yang lebih jauh lagi. Kenapa? Karena misalkan ada gangguan di sini, ini tidak kerja, ini tidak kerja, ini tidak kerja. Yang ini yang kerja, walaupun akan mematikan semua yang ada sesudahnya, tapi nggak apa-apa. Ini kerja, oh ini waktunya ini. Maka kita sebut dengan metode grading. Ya sama sebetulnya nanti hasilnya ini. Ada yang menggunakan grading seperti ini, ada yang menggunakan cat. Ya. Nah, seperti ini nanti akan dapatkan. Jadi sebagai relay utama dia akan bekerja ini. Sebagai relay cadangan dia akan cadangan dekat akan seperti ini. Cadangan jauh akan seperti itu. Ya. Ini untuk yang lebih jauh lagi gitu. Tapi biasanya cukup seharusnya kalau lihat dari gambar ini sederhana sekali gitu. Tapi Anda bisa bayangkan ini misalkan ini di Polban. Polban, ya. Yang ini ada di di UPI, ya, di Bandung Utara, ya. Yang ini misalkan ada di GI Sikapundung, ya, atau GI yang besarnya di mana, gitu ya. Kemudian ada yang mana? Ini misalkan adanya ini di Suralaya, gitu ya. Suralaya, Banten. Banten. Nah, ini bekirnya itu seperti ini gitu Anda itu. Misalkan ya, tadi ini Bandung Utara, terus GI, ini ada GI juga, ini ada GI di pembangkit, nah seperti ini. Atau yang paling jangan yang kalau ini di itu kan dekat itu agak ini karena misalkan trafonya nih, tapi misalkan kalau ini adanya di Saguling aja, misalkan di Saguling. Nah, Saguling sampai Polban ini ada berapa gardu gitu. Sehingga Anda kalau lihat gambar ini, wah ini kan ini dekat-dekat gitu. Ternyata dalam realnya itu misalkan antara Polban ke Saguling ke Purwakarta itu berapa kilometer? Berapa jauh ini saluran yang harus ditempuh pada saat ini itu. Sehingga kenapa ini jadi 1,5, 1, 0,5, 0,25, nah itu ya. 0,25 dia sebagai pengaman utama ini 21 ya. 0,5 sebagai pengaman cadangan dekat 21. 0,1 sebagai pengaman cadangan jauh 21. Ya. Nah, nanti akan seperti ini yang itu seperti yang digambarkan tadi ya. Kita kan cuma di sini aja misalkan. Di sini tadi misalkan R1 dapatnya 0,15. Ya. Nah, di sini tadi berapa? 0,55. Di sini 0,5, di sini 0,9. Nah, yang di sini berapa? Nanti dihitung sama dengan pada perhitungan yang ini. Jadi kenapa tadi saya katakan cukup 2 aja, karena yang ininya nanti tipikal gitu ya. Rumusnya rumus berurutan aja. Kalau masukkan software malah akan langsung keluar, karena rumusnya ya, itu secara periodik sudah dirumuskan gitu. Nah, seperti ini jadinya nanti. Ya. Nah, kalau ingin mengetahui berapa ini sebagai cadangan jauh kalau ada gangguan di sini, berapa ini karena ini tidak bekerja, ini harus bekerja ya. Ini tarik aja ke sana. Saya dapatkan misalkan 1,5 detik.
seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Nah, ini sama ya. Ini contoh yang sama. Cuman kalau ini contoh yang sama ini sama juga ini. Nah, di sini kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silahkan. Yang bedakan antara contoh yang tadi dengan contoh ini cuma ini aja. Di sini ada pembebanan maksimum, ada pembebanan minimum. Sebetulnya secara tersirat sudah saya jelaskan dulu juga apa yang dimaksud dengan pembebanan maksimum, pembebanan minimum, ya. Misalkan ini. Nah, misalkan pembangkit seperti ini. Ya, 2. GN. Ya, misalkan ada N pembangkit. Yang dimaksud dengan pembebanan maksimum apabila ininya semuanya itu bekerja atau yang ditentukan aja, misalkan berapa yang bekerja. Sehingga nanti arus yang mengalirnya itu sini dianggap kalau ada gangguan di sini ya, atau gangguan di sini aja lah supaya sederhana. Ya, jelasinnya. Misalkan ada gangguan di sini ya, di busbarnya. Nah, kalau misalkan ada gangguan di situ, kalau misalkan ininya ada berapa N generator yang bekerja, maka rangkaian penggantinya itu ini referensi ya. Ini. Nah, dari sini keluarlah ini. Berapa IF-nya? Ya. Berapa ini ekuivalennya? Berapa ini V ekuivalennya atau V Theveninnya? Ya. Ya, misalkan ini adalah pembebanan maksimum. Berapa IF max? Ya. Kalau misalkan yang minimumnya, misalkan cuma dihitung 2 aja. Yang ininya tidak dihitung. Cuma 2 aja. Jadi ini ini semuanya X1, X2 itu generator 1, generator 2 ya. Dari sini dapatkan. Nah, IF min X ekivalen V ekivalen. Jadi seperti itu perbedaan antara minimum dan maksimumnya itu, ya. Sehingga di soal ini kalau perhitungannya sama persis, ya, mau maksimum, minimum. Nah ini ini aja. Nah kalau untuk perhitungannya tidak boleh dicampur, ya. Untuk misalkan yang sini menggunakan yang atas, yang maksimum, maksimum, tapi yang untuk yang sini minimum. Jadi kalau ini anggap aja seperti satu seperti ini. Soalnya. Nah ini. Kita kan nggak disebutkan di sini maksimum minimumnya. Yang disebutkan cuma IF-nya aja di sini. Arus gangguannya atau arus hubung singkatnya. Apakah ini itu maksimum, minimum tidak disebutkan.
ya. Karena ini juga tidak cuma, apalagi kalau cuma satu ini udah jelas ini keadaan pada saat gangguan, pada saat terjadi gangguan di bus ini dengan sumber cuma ini adalah ini. Tapi kalau misalkan ada beberapa baru ditentukan. Perhitungannya sama persis ya dengan ini. Ya. Ke sini, 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 situ. Ya, situ. Nah, sampai sini nanti dapatkanlah grafik ini. Nah, nanti untuk yang satunya lagi hitungannya sama ya, tapi menggunakan misalkan yang maksimum. Kalau tadi yang pertama minimum, yang ini gunakan. Yang ini sehingga nanti grafiknya jadi dua. Nah, ini misalkan ini adalah untuk apa ini? Di sini yang maksimum dulu ya. Maksimum dulu, kemudian yang kedua dihitung yang minimumnya. Nah, ini dihitung yang minimumnya dari cat ini tadi dia mau punya dua cat. Nah, ini. Ya. Jadi ada perhitungan ini minimum kenapa di atas? Jelas karena nanti waktu yang dibutuhkannya kalau semakin kecil itu maka akan semakin lama karena ini kita menggunakan inverse kan. Nah, grafiknya grafik inverse. Jadi kalau arusnya semakin semakin kecil, maka waktunya akan semakin lama. Jadi yang kenapa pembimbingan minimum ada di atas, kalau maksimum ada di bawah. Ya, nah seperti itu. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk ini, ya. Jadi bahannya nanti untuk setting itu sampai sini ya karena sebetulnya masih ada untuk yang apa? Yang diferensial relay, kemudian ada yang distant relay, kemudian ada yang lightning arrester. Nanti ini suruh dibahas di oleh Bu Siti ya. Setelah UTS. Ini sebetulnya masih ada gitu ya. Bentar. Nah, relay jarak ya. Relay jarak. Kemudian lagi lightning arrester, differential relay. Mana differential relay-nya itu ya? Ada sebetulnya satu lagi differential relay, tapi ini cukuplah segitu aja. Silakan ada pertanyaan. Insya Allah besok cuma bahas yang pengamanan, tapi relatif tidak ini karena tidak ada perhitungan-perhitungan ya. Nah ini.
apa aja yang ada di itu, sambil nanti review lah dari awal sampai itu untuk bahan Anda. Silahkan Anda itu dulu ya, persiapan kira-kira apa yang mau ditanyakan besok, mudah-mudahan waktunya ini. Karena kalau yang ini bisa saya itukan ininya apa bahannya, saya masukkan ke WA Anda ya. Nah, ini untuk pengaman generator ya, pengaman generator, kemudian pengaman trafo, ya, ada apa aja ya. Terus ada pengaman saluran ya, pengaman saluran dan pengaman sistem distribusi. Nah, pengaman sistem distribusi, tapi yang 20 kV-nya aja. Karena yang TR-nya nanti yang dipelajari oleh teman Anda di TKE ya, di konservasi. Jadi konservasi. Nah, jadi kalau ini ada pembangkit ya. Jadi ada pembangkit, trafo. Nah, ini misalkan 20 ke 0,4. Nah, ini yang ini di TKE ya. TKE konservasi yang kita itu dari sini. Dan dari sini sini. Jadi pembangkit GI, transmisi, terus distribusi primernya ya, distribusi primernya. Nah, ini tapi distribusi primer biasanya relatif lebih ini karena biasanya cuma menggunakan overcurrent aja ya. Kita insya Allah lah besok kita bahas yang ininya. Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Udah selesai kok. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk, silakan ada pertanyaan. Nggak ada? Belum ada, Belum Pak. ada, Pak. Bukan belum ada, sudah nggak ada. Ya, waktunya udah habis kok. Itu silakan ya, makanya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan ya untuk perhitungan ya kita untuk ini untuk sampai UTS ini kita menghitung menggunakan ini arus aja ya, untuk relay arus aja ya. Nanti untuk yang karena yang tegangan frekuensinya itu hampir sama perhitungannya, tapi yang dimaksudnya itu untuk relaynya ya, relay pakai relay arus aja. Kemudian ya untuk yang diferensial relay jarak ya, atau distance relay, kemudian lighting arrestor nanti insya Allah nanti saya itukan ke Bu Siti ya. Nah, ini nanti yang kalau yang perlukannya terutama yang belum saya itukan semua, nanti saya itukan bahannya masukkan ke WA aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya ya. Karena paling besok pertemuan terakhir kita ya, karena nanti setelah itu Anda libur Idul Fitri, kemudian lagi UTS, setelah itu Anda langsung bergabung sama Bu Siti ya. Sementara proteksi para praktek juga tidak bersama saya ya. Kemudian juga OML 2 juga tidak dengan saya, sehingga mungkin kita akan bertemu lagi pada semester depan gitu ya. Tapi kalau masalah ada, karena saya sebagai dosen wali kelas Anda, silakan ya, kalau ada masalah baik di kelas maupun pribadi, silakan masukkan ke grup aja. Kalau untuk
masalah semuanya silahkan masuk di grup ini aja ya, pakai OML1 inilah sebagai itu kita ya, sebagai sarana komunikasi kita. Tapi kalau misalkan yang masalah pribadi silakan pakai chatting yang sendiri langsung aja ya, seperti tadi ketua kelas Anda Teguh menghubungi saya langsung gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh ya, seperti biasa ya. Kalau untuk nanti untuk rekamannya salah seorang aja minta ke saya supaya tidak terlalu banyak ini. Kemudian nanti di-share gitu ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Saya tutup ya. Baik, Pak.